Assalamualaikum. Halo sahabat ilmu kehidupan. Semoga teman-teman yang menonton hari ini selalu diberi kesehatan dan hati yang tenang. Di video kali ini kita akan ngobrol santai tentang sesuatu yang sangat dekat dengan keluarga kita, yaitu bagaimana cara mengatasi masalah kesehatan pada lansia. Banyak dari kita punya orang tua, kakek, atau nenek yang usianya sudah tidak muda lagi. Di fase ini tubuh memang mulai berubah. Tenaga tidak sekuat dulu, daya ingat kadang menurun, dan beberapa penyakit mulai muncul. Tapi kabar baiknya, menjadi lansia bukan berarti tidak bisa hidup sehat dan bahagia. Justru dengan pola yang tepat, masa tua bisa tetap produktif dan menyenangkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 1. Memahami perubahan tubuh lansia. Sahabat, langkah pertama adalah memahami bahwa tubuh lansia memang berbeda dengan orang dewasa muda. Otot mulai melemah, tulang lebih rapuh, dan metabolisme melambat. Karena itu lansia sering mengeluh mudah capek, pegal, atau pusing. Yang perlu kita lakukan bukan memaksa mereka seperti dulu, tapi menyesuaikan gaya hidup dengan kondisi sekarang. Jangan memarahi orang tua kalau jalannya pelan, atau kalau mudah lupa. Justru disinilah peran keluarga sangat dibutuhkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2. Jaga pola makan yang ramah lansia. Masalah paling sering pada lansia adalah soal makan. Ada yang nafsu makannya turun. Ada juga yang justru kebanyakan makan makanan manis dan berlemak. Coba biasakan menu yang seimbang. Perbanyak sayur hijau dan buah. Cukupkan protein seperti telur, ikan, atau tahu tempe. Kurangi gorengan dan makanan terlalu asin. Dan yang paling penting, minum air putih yang cukup. Kadang lansia lupa minum karena rasa hausnya berkurang. Jadi keluarga bisa bantu mengingatkan. Misalnya sediakan botol minum di dekat tempat duduknya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3. Tetap bergerak, tapi sesuai kemampuan. Banyak lansia memilih lebih sering duduk atau berbaring karena takut jatuh. Padahal kalau tubuh tidak digerakkan, otot makin lemah dan sendi makin kaku. Tidak perlu olahraga berat, cukup jalan santai pagi 10-15 menit, senam ringan, atau sekadar peregangan di rumah. Aktivitas kecil tapi rutin jauh lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Kalau orang tua punya riwayat sakit lutut atau jantung, pilih gerakan yang aman. Intinya bukan mengejar capek, tapi menjaga tubuh tetap aktif. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 4. Mengatasi masalah umum pada lansia. Beberapa keluhan yang sering muncul misalnya, tekanan darah tinggi, solusinya rutin kontrol, batasi garam, dan hindari stres berlebihan. Nyeri sendi dan tulang, bisa dibantu dengan kompres hangat, olahraga ringan, serta makanan tinggi kalsium. Sulit tidur, biasakan tidur di jam yang sama, kurangi kopi atau teh malam hari, dan buat suasana kamar lebih nyaman. Mudah lupa, ajak lansia sering ngobrol, bercerita masa lalu, atau bermain permainan yang melatih otak seperti tebak kata dan membaca. Hal-hal sederhana seperti ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya besar sekali. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 5. Kesehatan mental juga penting. Nah, ini yang sering terlupakan. Lansia bukan hanya butuh obat, tapi juga butuh didengar. Banyak orang tua merasa kesepian karena anak-anaknya sibuk. Luangkan waktu sebentar saja, temani mereka makan, dengarkan ceritanya, atau ajak jalan sore. Perhatian kecil bisa membuat mereka merasa berharga. Ingat sahabat, obat terbaik bagi lansia seringkali bukan pil, tapi kasih sayang keluarga. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 6. Peran keluarga sebagai pendamping. Merawat lansia memang butuh sabar. Kadang mereka keras kepala, kadang seperti anak kecil lagi. Tapi bayangkan, dulu merekalah yang merawat kita tanpa mengeluh. Beberapa tips untuk keluarga, dampingi saat kontrol ke dokter. Catat jadwal minum obat, pastikan rumah aman dari risiko jatuh. Dan jangan bicara dengan nada tinggi. Perlakukan mereka dengan lembut, karena di usia senja hati manusia jauh lebih sensitif. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Penutup, sahabat ilmu kehidupan. Menjadi tua adalah proses alami yang akan dialami semua orang. Tugas kita adalah membuat proses itu tetap sehat, nyaman, dan penuh makna.
Semoga obrolan ringan hari ini bisa membantu teman-teman yang sedang merawat orang tua di rumah. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, tulis pengalaman kalian di kolom komentar, dan bagikan ke keluarga yang membutuhkan. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga orang tua kita, dan terus sebarkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.